Ya, pas. Tarian penyambutan Bunda Maria di KBG Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Pengalungan Bunda Maria. Penaburan bunga. Selamat datang Bunda Maria di KBG Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Doa penerimaan. Tabe Inang Santa Maria, O Inang Ratu Duaseu, Inang lohor retabau, lohor mora regung werung, regung dena wau wisung. Mai mora sagang sareng, sagang dena gong wangan. Enati inang mai baa, wisung aming KBG Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria, Dungan Santo Robertus Belarminus. Ami dari geragule, dari bui geramawang, riwung iting geke gule, buina lako wisung, ngasung le plading papak, pinainang parwangan. O Inang Maria, ami riwung ganu ruhatiun, ami ngasung ganu waniatan. Mai piping wiin inang borop, hawong inang tukesai, plawi inang lersai. O Inang Ratu Kontas, mai ropo na ami piping, asing gois loa lopa hekor, gawi blaan na ami go, setan hamu loa lopane. Emai sai o inang emai, ribung ui ngasung pina, mai apeng mai gapu, ribung miak dadi bura, gagung pulur baa mora kontas, gagung loa lopa belum, dunia ansing gois. Inang bukan lepo, Inang bukan lupa belum. O Inang Maria, mainang nariwaing, ditinggi itsai muranian, diting loa lupa didi, wisung aming, KBG Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria,
lingkungan Santo Robertus Belarminus, emai saina, uwe ebui, dan amin hading nawa. Amin. Biar sudah ke jalan sih. Perarakan patung Bunda Maria menuju tempat pentahtaan dengan urutan malaikat. Para pengusung diikuti orang muda dan selanjutnya anggota umat dari KBG Bunda Pengharapan dan KBG Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria.
Ikan. Ikan. Beri, ini asbes. Oke, angkat. Angkat tuh. Bawa ke rumah. Dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kembangkan sebuah pohon. Kalau seorang pegawai kantor, pengusaha atau pembisnis, ojek, sopir, ibu rumah tangga, pejabat, pemimpin, tahu model pendekatan dalam relasi, interaksi,
dan komunikasi dengan orang lain. Demikian pun seorang petani atau pekebun punya tips dan teknik untuk berdamai dengan situasi alam sekitar. Pasti banyak umat di KBG ini yang pernah menjadi petani dan pekebun dan sekarang menjadi mantan petani dan pekebun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti seorang petani atau pekebun, setiap orang dilahirkan bukan untuk kalah dan lari dari dunia ini yang semakin hari semakin kering dan terluka, tetapi untuk menjadi pekerja-pekerja sukses di dunia ini. Setiap kita lahir pada masanya dan bekerja pada masanya, bukan untuk selalu gagal dan kalah, tetapi selalu bekerja keras setiap hari, baik gagal dan sukses saat kalah atau menang. Kita semua dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan ciri-ciri fisik masing-masing yang unik, tetapi semuanya sama di rahim bumi untuk hidup dan mati nanti pula. Tidak ada orang yang dilahirkan ganteng sekali atau buruk sekali. Waktu mati dia menjadi ganteng sekali dan buruk sekali. Tetap sama, mati dan hidup seperti itu. Waktu lahir seperti apa pasti mati juga demikian. Pasti kurang sedikit waktu sudah tua karena keriput. Malam hari ini kita datang berhimpun dan bersyukur bersama sebagai satu komunitas, sebagai satu keluarga, sebagai anak-anak Maria, putra-putri Allah yang telah bekerja bagi rahim bumi ini. Untuk itu menjadi pertanyaan bagi kita, kira-kira sudah sejauh mana kita bekerja bagi Ibu Pertiwi bumi ini sebagai Bapa dan juga sebagai Ibu, sebagai Ibu Maria dan juga Bapak Mario Marius dan lain sebagainya. Sudah berapa banyak pohon yang sudah kita tanam, rawat dan juga memberikan kandungan bagi sumber daya alam bumi ini? Ataukah sebaliknya, sudah berapa banyak pohon, tanaman dan juga sumber daya alam yang telah kita rusakkan, kita hancurkan dan juga kita jual belikan untuk kesenangan pribadi kita? Sesungguhnya kita sekalian bukan orang-orang profesional untuk merawat bumi ini, tetapi kita semua punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga rahim bumi ini supaya tetap produktif dan sebagai rumah bersama saat ini dan juga di masa yang akan datang untuk anak cucu kita nanti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selama bulan Mei, bulan Maria ini, kita dipanggil, diajak dan juga diingatkan supaya selalu peduli pada lingkungan hidup, alam semesta yang adalah rahim kehidupan semua ciptaan. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk berpikir dan bekerja tentang apa yang kita hasilkan, tetapi alangkah baiknya marilah kita peduli dengan siapa dan apa yang menjadi masa depan bumi kita nanti, teristimewa dari rumah kita sendiri. Kalau kita berhasil menanamkan nilai dan norma kehidupan bagi anak cucu kita saat ini, maka kita akan damai tinggal di bumi ini pada suatu waktu nanti. Seperti bacaan-bacaan yang kita dengar tadi, berbicara kepada kita supaya selalu tinggal dan ada dalam hukum Tuhan, tinggal dalam pokok anggur, dan supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Kita meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari status, pekerjaan, dan tugas-tugas panggilan hidup kita, tetapi kita punya panggilan dan juga perhatian yang sama pada bumi ini sebagai rahim kehidupan bagi kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu dan juga senantiasa dalam rahim Bunda Maria, supaya kita merawat bumi ini sebagai rahim bagi kehidupan kita bersama. Di tengah dunia modern ini ada banyak tantangan, godaan, dan tawaran terhadap ketahanan iman umat, teristimewa iman umat dalam keluarga-keluarga kita. Akhirnya sebagian umat yang adalah ranting-ranting, carang-carang yang produktif menjadi kering, patah, dan tidak berbuat baik. Sebagian besar orang lupa akan
dirinya sebagai pekerja-pekerja di tengah dunia ini. Semakin banyak orang yang lupa akan tugasnya sebagai orang-orang beriman, yang harus tahu untuk berdoa, harus mengikuti perayaan Ekaristi, dan juga aktif dalam hidup menggereja. Karena itu, malam hari ini yang telah kita lewati dengan nyanyian, perarakan, dan juga tari-tarian meriah, supaya ini menjadi perayaan sukacita kita setiap hari. Seperti dalam kata pengantar tadi, harusnya bukan hanya bulan Mei sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario saja, tetapi setiap bulan harusnya menjadi bulan Maria dan bulan Rosario untuk kita, supaya kita selalu merayakan sukacita iman. Kalau tidak, sekarang lagi musim pesta, terlalu banyak tema-tema pesta. Setelah bulan ini lewat pasti akan ada tenda-tenda dan juga pesta-pesta dengan tema-tema masing-masing. Karena itu ini menjadi catatan bagi kita malam hari ini supaya menjadi kenangan dan juga ingatan bagi kita. Kalau kita senantiasa bersukacita bersama Bunda Maria dan juga bersyukur bersama Bunda Maria, pasti kita tidak akan kekurangan, dan juga keluarga kita, anak cucu kita akan menjadi pokok anggur dan juga akan dipanggil Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, dan istimewa menjadi ranting-ranting yang produktif dan berbuah. Karena itu Yesus mengajak kita untuk selalu tinggal dalam hukum dan kasih-Nya sebagai pokok anggur yang benar. Karena itu kita harus tahu tanda-tanda Tuhan telah datang, Tuhan telah bangkit. Kalau kita masih cuek-cuek saja, berarti kita harus bangkit dan juga semangat. Supaya ia lebih banyak berbuah adalah pesan, perintah, dan juga peringatan bagi kita saat ini dan nanti, sehingga kita bekerja sebagai orang-orang yang tahu tanda-tanda zaman, tahu tanda-tanda dunia, dan juga tahu akan diri kita, teristimewa keluarga kita, agar kita tidak kehilangan arah dan semoga kita tidak terbawa oleh arus zaman. Bulan Maria ini telah merangkul banyak orang yang hilang telah ditemukan, yang jauh semakin dekat, yang sendirian telah bersatu dan bersama untuk berdoa dan bersyukur supaya kita kembali ke identitas kita sebagai pekerja-pekerja yang punya iman dan Tuhan. Bulan Maria ini mengajak kita supaya kita tahu diri sebagai anak-anak Maria yang harus tinggal dalam hukum Tuhan, pokok anggur yang benar, supaya kita berbuah baik, produktif dalam kata dan juga tindakan kita. Bulan Maria ini memanggil kita untuk pulang ke rumah kehidupan kita yang selama ini selalu di luar rumah, kembali ke gereja yang selama ini ada di pasar dan di jalanan, kembali ke KBG yang selama ini lebih banyak di rumah tetangga, kembali ke lingkungan yang mungkin selama ini ada di tempat lain, tidak pernah terlibat di lingkungan, yang mungkin selama ini tidak pernah ada di paroki dan bisa di paroki, untuk kembali, untuk berbuah dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai pribadi-pribadi dan juga sebagai umat dalam komunitas. Setuju? Setuju. Kita harus pulang. Karena itu kalau setiap bulan kita rayakan bulan Maria dan bulan Maria, banyak orang pulang, banyak orang bersatu, pasti ketua KPG, ketua lingkungan tidak pusing. Ketua lingkungan pasti akan bahagia tertawa terus. Karena itu marilah kita sekalian, kita membaca bukan hanya tanda-tanda dunia, tanda-tanda zaman, tetapi tanda-tanda diri kita yang semakin hari mungkin selama ini sudah begitu jauh, sudah hilang dan juga tidak pernah kembali. Mari kita terus benahi iman kita. Kita berdoa, berdevosi, dan juga datang ke gereja. Kita tanam dengan doa, kita panen dengan iman. Tuhan kasih jalan aman, kita pasti aman. Tuhan memberkati, amin.